Saya cek konfirmasinya, monggo. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Baik, kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang, saudara. Kita melanjutkan, gitu ya. Kita melanjutkan materi di perawatan perangkat lunak. Ini ada, saya tidak tahu, kurang 2 pertemuan atau 3 pertemuan ini ya. Karena tanggal 6 informasinya udah mulai WAS gitu ya. Jadi 1, 2, kurang lebih 2 pertemuan atau 3 pertemuan, saya lupa gitu ya. Ya, tapi materinya tinggal 2 sebenarnya, yaitu pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan resiko dari informasi. Jadi pengelolaan resiko dari perangkat lunak ya. Jadi atau istilahnya manajemen resiko ya, manajemen resiko dari perangkat lunak. Jadi kita ada 2 materi itu yang harus disampaikan, mudah-mudahan 1 atau 2 pertemuan lagi gitu ya, karena ada 1 yang bolong dulu. Ya, hari ini saudara akan dikenalkan dengan IT risk atau risiko dari IT yang perlu dikelola dengan baik, dalam arti bagian dari perawatan atau pemeliharaan perangkat lunak ya, yang sudah dipasang, sudah diinstal dan sudah dipakai, maka perlu diperhatikan resiko. Artinya perencanaan pemeliharaannya juga harus berdasarkan atau mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi. Ya, minggu yang lalu itu ada kuis ya, salah satunya adalah menyinggung IT risk juga ya. Jadi mengenalkan sedikit tentang risiko ya, itu IT risk-nya atau risiko-risiko IT. Nah, untuk bagaimana mengelola risiko ya, artinya saudara kalau ini ilustrasi dulu aja ya, saudara kalau mau misalnya mau mau milih kos-kosan gitu ya, maka di sana saudara harus tahu langkah untuk mencari kos, kemudian harus tahu ini resiko mencari kos, termasuk resiko sudah mendapatkan kos. Ya, kalau sudah mendapatkan kos, apa resiko yang ada? Yaitu didaftar, sehingga saudara akan lebih hati-hati, gitu ya. Saudara akan lebih nyaman ya tinggal di kos dengan resiko yang saudara sudah ketahui. Ya, jadi artinya itu. Kita misalnya ya, saudara mau ke mana nih, misalnya mau belanja ke Matahari di Lipo sana gitu ya, misalnya di Lipo Jember misalnya. Dari kos mau ke sana. Nah, saudara harus tahu dari kos-kosan saudara sampai ke Lipo apa saja yang akan mungkin terjadi. Itu ya. Artinya apa? Resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi. Yaitu ilustrasinya aja ya. Kalau mau ke Lipo misalnya apa, nyari pakai taksi online gitu ya. Resikonya apa? Saudara misalnya dari mana? Dari Rambi Puji misalnya gitu ya. Oke, cara ke sana adalah 1, pesen taksi online, Grab atau Gokar gitu ya. Ya, apa resiko di sana? Ya, di rencana kita ya pesen tinggal buka aplikasi gitu ya. Nah, terus sudah transaksi aja. Transaksi online, ya asumsinya sudah ada uangnya gitu ya. Oke. Nah, dari situ aja sudah muncul resiko. Ya, artinya begini, saudara mau pesen taksi online gitu ya, untuk ke Matahari Lipo Jember. Nah, saudara di situ akan mengandung resiko, 1, taksinya tidak mau bertransaksi dengan saudara, artinya tidak mau melayani saudara. Ya, ini kalau di Jember mungkin biasa ya. Kalau di Jember setiap kita pengen menggunakan taksi online atau Gojek atau apa terserah gitu ya, itu biasanya apa, langsung kebanyakan diterima. Tapi kalau di kota-kota besar, ini pengalaman saya kemarin di Malang dan di Surabaya ya,
saya nyari Gojek, kondisi hujan, banyak yang membatalkan, tidak ada yang mau. Akhirnya saya pesan Gokar, padahal maunya saya hemat, yang gitu ya. Di pikiran saya, Gojek itu pasti ada menyediakan jas hujan sama helm, biasanya kan begitu ya. Tapi karena hujan, tidak semua driver itu mau melayani. Nah itu resikonya. Jadi resiko saya mau ke matahari gitu ya, itu harus kita catat kemungkinan besar. Kalau kita di kota besar ada itu, banyak kemungkinannya. Kenapa? Jalan macet, mereka juga tidak mau melayani. Apalagi misalnya ke Rambi Puji sana, wah di Mangli itu macet. Biasanya macet. Kalau mobil, gokar, gekar, itu pasti punya resiko. Nah, mereka berhitung juga, terima nggak, banyak tidak diterimanya biasanya. Kalau tahu kondisi apa namanya jalurnya berwarna merah, biasanya kan gitu ya. Berwarna merah, kalau berwarna hijau mungkin mereka mau. Ya, tidak selalu mereka langsung transaksi, ada panggilan langsung dia melayani. Oke, itu contohnya satu resiko kan gitu ya. Oke, resiko kedua apa? Itu di transportasi. Resiko kedua di perjalanan, ya itu tadi macet, mogok dan seterusnya. Itu perlu diantisipasi sehingga kita bisa menyiapkan apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Tadi di awal pesen gokar, ini nggak mau kan gitu ya. Ya kita harus tahu ini makan waktu karena apa? Ditolak kan gitu ya. Coba pesen apalagi gitu ya, Grab Car, mungkin ada lagi yang baru dan yang lain kan itu alternatif. Nah itu harus disiapkan. Artinya sama dengan pengembangan perangkat lunak gitu ya. Saudara sebagai pengembang juga harus bisa menyiapkan ya, menyiapkan tindakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi gangguan kan gitu ya. Itu sudah direncanakan gitu ya, sudah direncanakan di awal. Itu namanya saudara sedang melakukan manajemen risiko terhadap perangkat lunak yang saudara kembangkan. Itu tadi ilustrasinya ya. Oke, di perjalanan ada kemungkinan mogok, ban bocor, kena paku dan seterusnya, itu dihitung semua. Ya, sampai di matahari pun juga gitu. Bisa jadi apa? Waktunya nggak nyampe, artinya tutup duluan dan seterusnya atau gimana. Ya, jadi saudara mendaftar resiko, kemudian mencatat, menganalisis, ya, sehingga nanti ada tindakan. Ya, ini boleh belajar memanage resiko, gitu ya, mengenal resiko dan memanage resiko. Ya, ada tindakan atau mitigasi penanganan jika risiko terjadi. Ada pencegahan, tindakan pencegahan untuk tidak terjadinya resiko yang sudah diperkirakan. Nah, itu adalah manajemen risiko. Saudara di perawatan perangkat lunak ini juga diajarkan istilahnya apa, IT risk management istilahnya ya. Jadi manajemen risiko untuk bidang IT atau perangkat lunak. Jadi ilustrasinya begitu. Jadi untuk sukses sampai ke matahari, maka sampai pulangnya pun sudah dihitung semuanya. Nah, sukses untuk pengembangan perangkat lunak itu juga diperhitungkan ya, mulai dari menyusun ya, mulai dari mengembangkan di awal, requirement definition ya, kemudian perancangan dan seterusnya itu ya, implementasi, testing dan semuanya itu. Nah, apalagi kalau urusan apa namanya, pemeliharaan perangkat lunak ya, ini kondisinya setelah diinstalasi, maka harus saudara perhitungkan. Saudara harus mulai mengenal, mulai mengidentifikasi ya, mulai menganalisis, bahkan mulai menyusun tindakan mitigasinya ya. Kalau terjadi kebakaran bagaimana? Nah, sampai segitu ekstrimnya. Ya, yang paling sering adalah apa ya, error logic, error software gitu biasanya kan ya. Sampai seperti itu harus apa yang dilakukan? Nah, saudara ini memanage, mengelola dengan baik sehingga pengembang gitu ya tidak kaget ya, tidak kaget, selalu siap dengan kondisi apapun ya yang terjadi pada software yang sudah diimplementasikan. Ya, itu ilustrasi awal sebagai pembuka. Coba kita saya ini dulu aja. Coba saya share ini beberapa teori gitu ya. Oke, sudah terlihat ya di layarnya mudah-mudahan ya.
ya IT risk atau software risk management, gitu ya, manajemen risiko perangkat lunak. Ya, itu tadi ilustrasinya. Oke. Ini juga berangkat dari kata kunci yang disampaikan di slide-nya Pak Hafid gitu ya. Sebentar saya pasang pulpen dulu ya. Saya pasang pulpen dulu. Saya cari pen saya. Oke, ini ketemu. Ya, ini jarang sekali diperhatikan gitu ya oleh pengembang ya. Jarang sekali diperhatikan oleh pengembang. Ini nggak salah juga pernah saya sampaikan dulu ya. Ada beberapa kata penting gitu ya. Ya, most often overlooked risk in software engineering. Ya, software engineering apa nih? Seringkali resiko ya risk ya, resiko dalam apa rekayasa perangkat lunak gitu ya. Seringkali di overlook ini diabaikan ya, terabaikan gitu ya. Terabaikan ya. As the system grow over time ya, sistem yang tumbuh dari waktu ke waktu, it will become menjadi tambah kompleks dan disjoint. Disjoint itu bisa apa nih, terpecah-pecah gitu ya. Ya, dalam pemahaman dan atau gitu ya, atau menjadikan pekerjaan kehandalan pekerjaan gitu ya. Jadi maksudnya begini, maksudnya ini kata-kata kalau di risiko ya, risiko ini jarang diperhatikan. Kita sendiri coba saudara dalam membuat tugas itu kan tidak pernah memperhatikan risiko. Yang penting kerjakan, pokoknya kerjakan gitu ya. Termasuk tugas akhir misalnya skripsi, meskipun belum gitu ya. Itu biasanya mahasiswa gitu aja. Yang penting kerjakan, jangan sampai nggak kerjakan. Nah itu betul gitu ya. Tetapi mohon ya mulai sekarang berhitung terhadap risk in software engineering-nya ya. Ini dikatakan, ini kan ada kata kunci ya kemarin dalam pengembangan perangkat lunak untuk urusan pemeliharaan dan perawatan perangkat lunaknya yang sudah terinstalasi. Ini dari siapa? Deutsch ya. Ini dia menggarisbawahi ada dua. Satu urusan risk yang jarang diperhatikan. Kemudian urusan reliability ya, reliable. Kehandalan yang jarang diperhatikan. Jadi kecenderungan ya sama lah kita gitu ya, kalau dapat tugas dari dosen gitu ya, biasanya apa ya kita kerjakan gitu aja. Setelah selesai dikerjakan apa dikumpulkan. Ya mestinya itu setelah dikerjakan gitu ya, setelah dikerjakan, nah saudara perhatikan reliability dari hasil tugas saudara. Sama software yang sudah kita kerjakan, kita harus tahu kehandalannya ya, dan resiko yang akan terjadi. Ya, ilustrasi gampangnya, kalau saudara mendapat tugas misalnya apa yang saudara ketahui tentang apa nih, tentang resiko misalnya gitu ya, tentang resiko. Nah, kan biasanya mahasiswa tinggal buka aja di internet, di web gitu aja, ambil kan gitu ya. Apakah itu salah? Ya tidak, karena saudara sedang melaksanakan tugas ya, daripada tidak mengerjakan gitu ya. Ngopi temannya, nah, itu juga termasuk ya bukan kesalahan, termasuk salah satu upaya kan gitu ya. Tidak apa-apa. Nah, tapi yang paling penting, nah sekarang yang saudara kerjakan itu, nah ini pasti mengandung resiko ya. Kalau ngopi resikonya ketahuan kan gitu ya. Kalau tidak ngopi, sudah ngambil dengan benar, resikonya yang punya nuntut, ya yang punya tulisan nuntut, saudara dianggap plagiasi, macam-macam kan ya. Oke, kemudian yang kedua reliable. Nah, saudara juga perlu memperhatikan keandalannya. Nah, tugas saudara itu
sudah bagus atau enggak ya. Jadi sudah ya terasa sendiri gitu ya. Kalau kita misalnya carilah teori tentang risk, tentang risiko gitu ya. Definisinya aja. Nah, saudara ngambil dari internet, pendapat si A, risk adalah titik-titik kan gitu ya. Pendapat si B, risk adalah gitu. Pendapat si C, karena saudara diminta mencari definisi. Nah biasanya kalau mahasiswa carilah definisi risk gitu ya, risiko. Ya biasanya jawabnya cuma satu, risiko adalah ini sudah. Nah itu kurang handal. Ada juga yang lebih kreatif, nyari beberapa menurut si A, risk adalah tadi itu. Menurut si B, risk seperti ini. Menurut si C, risk seperti ini. Ya, tentunya itu pendapat dari ahli yang saudara kumpulkan tugasnya. Nah, apakah itu sudah handal? Nah, sudah lumayan daripada yang tadi cuma satu. Tapi alangkah lebih handal kalau saudara misalnya dari 3 pendapat tadi, si A, si B, si C, nah saudara punya pendapat sendiri. Ya, berdasarkan gitu ya, 3 pendapat ahli di atas, maka menurut saya kehandalan atau risk tadi itu adalah ini kelebihannya. Nah, saudara mulai menggabung-gabungkan gitu ya, menggabungkan ya, mulai mencari persamaannya dan seterusnya. Kalau dia sampai ketemu konsepnya, kalau seperti itu, maka saudara telah menyelesaikan tugas dengan handal, kan gitu ya. Dan resikonya sudah mulai rendah. Karena apa? Di dalamnya ada tambahannya apa tadi? Menurut pendapat saya, nah, berdasarkan 3 ahli tadi, ambil kata kuncinya, kan gitu ya. Nah itu reliable ya, reliability. Ya, termasuk di pengembangan software. Kalau saya yakin saudara sebagai pengembang, ya baik itu analisnya maupun programmernya, ya sudah punya ini, pasti mempunyai ini ya. Ya kalau sudah jam terbangnya tinggi, pasti akan ini memikirkan reliability. Ya, saudara akan memberikan tambahan-tambahan, kan gitu ya, tambahan-tambahan dari yang diminta oleh user. User maunya sih cuman ini software yang bisa update apa namanya, nambah ya, ngisi data, update sama delete gitu aja ya, update bisa 4 gitu ya, update, delete, nambah atau add gitu ya, sama misalnya laporan gitu aja, kan umumnya begitu ya, umumnya begitu. Nah saudara bisa menambahkan hal lain gitu ya, misalnya apa, pengurutan, misalnya apa nih, kalau di HP itu ada hemat daya gitu ya, pengaturan, atau kalau di kita ada defrag gitu ya, penataan memori, ada teman-teman gitu, wah itu akan lebih bagus, sehingga setiap apa namanya software setelah ditutup softwarenya, waktu nutup tidak hanya langsung tutup gitu ya, tetapi juga menata space-space yang kosong gitu ya, untuk digeser gitu ya. Nah semacam itu. Itu reliable ya. Nah ini yang saya maksud di sini. Kemarin kita sudah membahas reliability ya, kehandalan software, kehandalan perangkat lunak, yang ditinjau dari apa kemarin, aspek kegagalan ya, aspek kerusakan atau permasalahan yang terjadi di sana. Semakin banyak masalah, semakin apa nih, tidak reliable. Artinya apa? Perencanaan perawatannya akan beda dengan yang sudah reliable gitu ya. Nah yang kedua itu adalah ini yang risk. Nah kemarin sudah dibahas ya, reliable, backup, ya laju kegagalan dan seterusnya, macam-macam kemarinnya. Nah sekarang yang risk. Ya ini kita mengenal idealist dulu ya, idealist yang kemarin ya, risk not everyone can see it. Ya ini jarang sekali memang. Ya kita juga jarang memperhatikan ya, kalau belum ada mata kuliah ini mungkin kayaknya tidak memperhatikan ini. Yang penting jadi software-nya kan gitu ya. Nah kita tahu risk itu ada, risiko itu ada, tetapi ya kita ya kadang-kadang di nomor dua kan gitu ya. Pokoknya yang intinya dulu deh selesai. Nah itu saudara tidak salah. Tetapi kalau saudara sudah mempunyai
resiko atau mempunyai tabel resiko, mempunyai peta resiko, mempunyai informasi tentang resiko yang terkait dengan software saudara, maka ya akan lebih apa istilahnya antisipatif gitu ya, akan lebih nyaman. Kalau ada ini segera, kalau ada ini langsung ada tindakan. Bahkan kalau perlu resikonya dilakukan secara otomasi kan gitu ya. Ya kemarin masih ingat ya ada expert apa kemarin maintenance ya gitu ya. Expert maintenance. Jadi sistem pakar untuk maintenance ya, pemeliharaan, sehingga kalau ada apa-apa termasuk risk ini bisa jadi diotomasikan. Kalau terjadi ini langsung kan gitu ya, kayak kerjanya apa ini UPS ya, kalau listrik mati UPS langsung menggantikan kan gitu ya. Kalau space-nya penuh langsung buat ini baru, tempat baru, penyimpanan baru kayak gitu. Itu artinya sudah memperhatikan pengembangan software yang sudah memperhatikan risk, IT risk ya. Oke. Ya, lebih dalam kita ini ya, kita kenal apa itu resiko. Pertanyaannya, apakah resiko itu menakutkan, berbahaya? Ya bisa tidak. Nah, jadi resiko itu tidak hanya negatif ya, tetapi bisa positif. Kan gitu ya. Resikonya kalau main judi itu apa? Ya kalah. Tapi positifnya apa? Ya menang kan gitu aja. Yaitu resiko-resiko kan gitu ya. Kemudian konsekuensinya ya kalau kita menerapkan manajemen risiko, apa konsekuensinya? Ya pasti ada tambahan pengaturan, ada tambahan energi yang harus difokuskan kepada risiko, bahkan ada tambahan biaya. Ya. Risiko memang berkaitan dengan ancaman. Ya. Kebanyakan memang arahnya ke yang seperti ini. Ancaman, kan kayak negatif gitu ya. Ancaman itu ya, jarang sekali ada ancaman positif. Ya. Apakah ada ancaman positif? Misal gitu, ya jarang sekali namanya ancaman gitu ya. Kemudian probabilitas atau ketidakpastian ya, probabilitas ini sering muncul ya. Risk itu kan kemungkinan sebenarnya ya, tetapi ya tidak ada ya sama, tidak ada software yang sempurna ya, pasti ada kekurangan dan kekurangan itu akan muncul. Nah, muncul itu artinya apa? Munculnya resiko. Kalau kita belum siap, maka akan kesulitan atau tergopoh-gopoh gitu ya, akan kaget sehingga bisa jadi blank gitu ya. Sama dengan waktu kita atau saudara pas ujian skripsi misal gitu ya, atau ujian apa itu. Ini sering terjadi ya waktu ujian skripsi. Ya apa resikonya ujian? Ya paling parah ya tidak lulus. Kemudian yang agak menengah apa? Ya blank tadi itu. Ya, terus kemudian agak ringan apa? Ya sulit menjawab, jawaban tidak sesuai asal jawab. Nah, itu resiko-resiko ya sering terjadi. Nah, oleh karena itu apa, kalau terjadi seperti itu apa, terjadi misalnya pas ditanya kita kesulitan jawab gitu ya, ujian ditanya kesulitan jawab, wah kalau saudara sudah menyiapkan eh, penanganan resikonya, sudah tahu resikonya, kalau nanti ini ditanya, nah sebenarnya sudah menyiapkan gitu, tapi biasanya ada juga pertanyaan yang tidak kita duga, yang tidak terdaftar dalam resiko itu ada aja. Tapi kalau sudah terdaftar, ya nyaman sudah. Nanti ditanya ini kita jawab ini, ditanya ini kita jawab ini. Ya, misal tidak ada sama sekali di daftar gitu ya. Wah, mitigasinya kayak apa? Nah, tergantung. Tiba-tiba dosennya nanya yang aneh gitu, yang di luar gitu ya. Mitigasinya, cara menangani gimana? Ya mohon ditanya ulang aja. Apa yang dimaksud pertanyaan itu? Kami belum mengerti ya. Itu sambil begitu sambil mikir, nyari gitu ya. Tapi kalau memang jawabannya susah, ya ya biasanya mahasiswa ngomongnya apa? Kuncinya di ini batasan masalah. Nah, kalau dosennya atau pengujinya pertanyaan susah, kita lihat batasannya, batasan kita, antisipasinya begitu.
Apakah batasan kita masih di dalam pertanyaan dosen tadi? Ya kalau dalam pertanyaan yang pasti terjawab karena apa, kita sudah menyiapkan. Tapi kalau sudah di luar, ya berarti kita bisa jawab. Ya mohon maaf, yang itu apa tidak dibahas dalam skripsi ini, gitu loh. Kalau unsur bisa jawab seadanya ya menurut saya, gitu loh, meskipun tidak ada dalam batasan lingkup skripsi, maka saudara sampaikan. Tapi kalau tidak tahu jawabannya, nah itu tidak ada dalam bahasan kami. Nah itu contohnya mitigasi seperti itu ya. Oke, definisi resiko. Ya resiko adalah, nah sudah saudara bisa itu tadi karena banyak negatifnya kan gitu ya. Terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, tapi kalau ini diketahui enak sudah kita siapkan sesuatu yang tidak pasti. Nah, kita tahu, tapi bisa jadi bisa tidak kan gitu ya. Bisa terjadi bisa tidak. Makanya kita bicara tadi probability atau peluang terjadinya gitu ya. Ini kita harus bisa berhitung ini. Kemudian sesuatu peluang suatu peluang yang hilang kan gitu ya. Jadi sudah direncanakan tapi tidak ya, direncanakan kita tahu peluangnya kan gitu ya. Kita tahu peluangnya ya tapi peluang itu hilang. Kita tahu saya bisa dapat A kalau skripsi misalnya gitu ya. Tahu nih. Nah, tetapi tiba-tiba kita tidak tahu, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita kayak gitu ya. Loss opportunity ya karena beberapa permasalahan di lapangan gitu ya. Oke ya. Jadi ini banyak apa namanya? Banyak ya kayak gini tadi yang kalau kita jawab biar handal tadi itu ya. Pengertian risiko ya. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan menghambat pencapaian tujuan. Nah, itu ya. Kemungkinan terjadinya, kemungkinan, peluang terjadinya kan gitu ya. Bisa ya, bisa tidak. Ya, kita ambil yang negatif. Negatif apa? Terjadi gitu kan ya. Maka kita siapkan perencanaannya. Ya, ini menurut Australian Standard dan New Zealand Standard. Ya, ini kayak ISO-nya di sana gitu ya. Kemudian yang kedua, pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan. Nah, ini menurut ISO 31 ya, 31000 ini. Tahun 2009. Ada juga tahun 2011. Ada pengembangan kayaknya itu ya. Pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan sama ini, kemungkinan juga. Ya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan terjadinya kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Nah, ini peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 pasal 3 ayat 1B. Ini definisi-definisi. Nah, ini definisi yang sudah ditulis oleh beberapa ahli kan gitu ya. Dari Australian Standard, dari ISO, International Standard Organization, peraturan pemerintah. Nah, dari tiga ini kita rangkum aja sendiri seenaknya. Bukan seenaknya sih ya, harus ini ya, harus melihat berdasarkan yang kita ketahui di tiga atas ini. Jadi menurut saya risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Jadi peluang terjadinya sesuatu maksudnya apa? Gangguan, apa tadi yang menghambat gitu ya. Gangguan ini ya, menghambat. Kemudian apa? Mengancam. Nah, kan itu ya banyak ngomong negatif. Tapi kalau yang ISO ini agak enak ini ya. Yang ISO ini ya bilangnya agak positif ya. Pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan. Ya ketidakpastian dia bisa bicara positif, juga bisa bicara negatif. Kan gitu ya. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan menghambat, ya, ini ngomongnya negatif ini ya. Kemungkinan terjadinya kejadian yang mengancam, negatif juga ini. Tapi kalau ISO lebih, ya tidak apa-apa itu pendapat masing-masing. Ya, ini ilustrasi aja, ilustrasi kayak tadi tuh. Kalau mau ke mana? Mall tadi gitu ya. Kalau ini mau misalnya mau terbang gitu ya, mau naik pesawat gitu ya, atau apa penerbangan ya. Yang jelas pasti kita punya tujuan, gitu ya, punya tujuan kemana tujuannya ya ke satu tempat ya tujuan. Kemudian yang kedua persiapan apa yang harus dilakukan?
lakukan untuk menjamin keselamatan kita agar sampai tujuan. Nah, ini ada beberapa ini. Artinya apa? Ini ada resiko-resiko yang harus dipertimbangkan. Dari sisi cuaca, ini eksternal. Dari sisi cuaca, ya kita nggak tahu. Terserah yang Maha Kuasa ini, mau hujan, mau petir, mau terang, kan gitu ya. Mau cerah. Nah, dari sisi airport, di airportnya bagaimana? Kan gitu ya. Ini sudah ada risiko di airport ya, airport berjalan lancar, radar airport, kemudian ya semuanya ya yang di groundednya di darat gitu maksudnya ya. Kemudian dari sisi pesawatnya, kelayakan pesawat ini nggak tahu nih, ini orang ahli, ini pasti ada satu-satu ini nanti. Ya oleh karena itu penerbangan ya ini adalah moda yang paling istilahnya moda transportasi, jenis transportasi maksudnya moda transportasi yang dianggap paling aman. Karena apa? Ya karena semua risiko sudah terdaftar dan sudah disiapkan apa namanya ininya pencegahannya kan gitu ya, disiapkan antisipasinya ya termasuk penanganan jika terjadi eh, risiko kan gitu ya. Kemudian dari sisi pilotnya, krunya kan gitu ya, dan krunya. Kemudian dari sisi kita mungkin sebagai passenger atau sebagai penumpangnya ya. Saya pikir saudara bisa membayangkan semua ini ada daftarnya punya, ada daftarnya. Kalau kita sebagai penumpang ya kalau misalnya pilot ya saudara sehat dan seterusnya itu ya sertifikasinya jelas. Passenger apa yang dilakukan sebagai passenger? Resikonya apa? Ya oke kelebihan barang, kemudian ya banyak ini ya. Oke kelebihan barang, terlambat, kan macam-macam itu barang beban maksudnya barang itu beban bawaan nggak boleh lebih kalau pesawat kan gitu ya ada syaratnya kemudian apalagi banyak ini ya dan seterusnya ya bahkan ada asuransi pesawat kan gitu ya penumpang maksudnya bukan pesawatnya oke ini IT risk gitu ya ini kemarin yang apa nih dulu pernah kita sampaikan di slide 8 itu ya di pertemuan ke-8 ini ya ini contoh-contoh IT risk atau resiko yang terjadi ya khususnya yang ada di ini yang kejadian ini khususnya ya nih ada hacking, data phishing ya. Ini terkait dengan apa ini? Confident ya, confident terkait dengan kerahasiaan, kerahasiaan data. Penyebabnya kemungkinan adalah ini accidental disclosure ya. Ya ini memang apa nih? Ini dari manusia biasanya kan ini ya. Soalnya ini ada hacker, ada data phishing. Data phishing itu apa kemarin itu? Data phishing itu penggunaan ini ya, penggunaan data misalnya KTP saudara, nomor HP saudara digunakan oleh orang lain, yang itu data phishing dicuri kemudian dipakai ya dipakai orang lain untuk kebaikan maupun untuk ketidakbaikan, gitu ya. Mungkin juga ini gempa bumi, banjir, semuanya sudah ya. Ini sudah ya, kalau nggak salah di minggu yang apa ya pertemuan ke-8 dulu sudah alteration of software ini urusan dengan softwarenya aplikasinya atau ininya perangkat lunak bisa algoritmanya bisa macam-macam bisa apa ini UX-nya ya kan dan seterusnya lah virus kemudian malicious code ya, kemudian dari bandwidth ya bisa juga terjadi karena penggunaan bandwidth yang tidak semestinya ya dipakai lihat YouTube baca sementara yang lain untuk kerja dia main game, YouTubean dan seterusnya ya sama dengan ini ya. Kemudian fluktuasi tekanan listrik ya ini disebabkan oleh ini ya disruption atau electrical interference pengaruh dari electrical listrik tegangan misalnya ya listrik arus kerasnya atau ya listriknya itu maksudnya ya suatu saat kan kadang naik turun kalau ada petir gitu ya biasanya apa listrik naik coba kalau saudara pernah mengalami ya mudah-mudahan ini ya pernah lihat gitu ya waktu petir bunyi keras itu kadang ada yang
lampunya tambah, nyalanya tambah, waktu lampunya nyala lebih terang kan gitu ya. Kalau kebablasan ya meledak, putus kan gitu ya. Oke, ini sudah beberapa IT list yang sudah saudara kenal kemarin ya. Kemudian alteration of data, muncul denial of service, tidak bisa ada layanan gitu ya, brooding attack atau macet gitu ya artinya. Ya, saudara minta data tidak dilayani bisa jadi atau bisa jadi karena macet kan gitu ya. Human error dalam fungsi TI bisa jadi juga kejadian human error ya. Salah isi data, salah apa kan gitu ya, salah pilih, harusnya nomor telepon itu angka saudara isi huruf kayak gitu ya. Kemudian error sistem konfigurasi error ya, konfigurasi yang kurang tepat ya, termasuk konfigurasi jaringan dan servernya. Kemudian telecommunication malfunction, nah ini juga ini sumbernya maksudnya ya. Tapi kalau kejadiannya nah ini bisa perangkatnya ya. Kemudian human resource, nah ini orang-orangnya, SDMTI-nya kan gitu ya, yang mungkin perlu ditambah pengetahuannya maksudnya biar kompeten. Jangan sampai tidak kompeten, ini juga suatu resiko ya di bidang IT. Oke, itu contoh-contoh ya, bukan contoh, kebanyakan gitu ya. IT kalau ada buku yang lain, teori yang lain masih banyak lagi sebenarnya. Sudah lihat resiko-resiko yang mungkin terjadi ya. Nah, pentingnya ini ya, pentingnya IT risk ya, atau IT manajemen risk gitu ya. Jadi manajemen risiko bidang IT itu juga disampaikan, ini juga ini dari ini ya, dari kalau saudara lihat ini ya, mana Kemenaker ya. Nah ini keputusan Menteri Tenaga Kerja ya, pemerintahan Kemendaker ya, tenaga kerja, dari tenaga kerja. Ini saya ambil dari ini apa namanya, uji kompetensi ya, UKOM ya, uji kompetensi. Nanti saudara akan mengikuti uji kompetensi kalau sudah biasanya semester akhir. Kalau semester 2 kepingin ya bisa daftar kayaknya, kalau ada dibuka pendaftaran di LSP, di apa namanya, apa ini, di dekat bahasa Inggris itu kantornya ya, tempat uji kompetensi. Saudara bisa daftar di sana. Nah, ini hanya saya menunjukkan ya salah satu, nih coba saudara lihat yang 1.1 ini, 1.1 rekomendasi ini ya, membuat rekomendasi penjaminan perangkat lunak. Ini memang urusan dengan penjaminan kualitas gitu ya. Jadi nanti uji kompetensinya itu tentang penjaminan kualitas perangkat lunak. Ini saudara bisa ambil. Tapi di sana sudah dijelaskan rekomendasi penjaminan yang bersifat preventif terhadap resiko. Nah, ini saudara harus mengenal resiko sudah. Ini sudah kelihatan di sini ya. Ya, ini pentingnya di sana kan gitu ya. Ini hanya saya tunjukkan gitu aja. Ya, ternyata di uji kompetensi muncul. Oke. Baik preventif maupun korektif. Nah, kalau resiko tadi sudah tahu maksudnya, apa tadi? Resiko peluang terjadinya gangguan dalam pencapaian tujuan, kan gitu ya. Intinya peluang yang mengganggu tujuan. Tujuan apa? Ya tujuan organisasi tentunya ya. Tujuan misalnya organisasi yang bisnis ya menghambat ya ini peningkatan keuntungan ya, jangan sampai kan gitu ya. Nah itu resiko-resiko itu, peluang-peluang terjadi itu harus diantisipasi dari awal ya. Ini ada peneliti yang ngomong analisis menyeluruh terhadap resiko ya, terhadap resiko-resiko TI atau perangkat lunak gitu ya, dapat dijadikan alasan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mencegah kegagalan. Nah ini masalah kehandalan kemarin ya, kegagalan layanan dalam proses bisnis. Jadi kalau mau lancar gitu ya, IT sudah dipasang, tidak ada masalah. Nah, kita harus mulai meningkat sekarang ya, meningkatkan antisipasi itu atau perawatannya dalam bentuk apa?
manajemen risiko atau risk management, ya. Untuk dapat dijadikan landasan membantu, artinya gitu ya, merumuskan kebijakan. Ya, saya yakin sekarang sudah menjadi perhatian penting gitu ya, sudah tidak kayak dulu lagi. Dulu yang paling penting kalau di usaha itu ya keuangan, produksi kan gitu ya. Nah, sekarang IT sudah menjadi tersendiri ya, menjadi perhatian tersendiri, sehingga ada manajernya sendiri kan gitu ya. Ada CEO kemarin ya, Chief Information Officer, sampai ada itu. Dulu enggak ada, dulu ada CEO kebanyakan. Chief Executive Officer, ya manajer-manajer itu ya. Oke. Ya, ini ilustrasi aja, ilustrasi tentang risk management ya. Ya, ini ilustrasinya pada umumnya setiap usaha atau perangkat lunak atau warehouse atau ya manufaktur yang menghasilkan produk langsung itu pasti punya perception risk, ya anggapan-anggapan kan gitu ya. Wah, nanti kalau ini kalau di sini gambarnya, wah batu itu bisa jatuh loh itu, kan gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati kita bisa kejatuhan meskipun masih belum jatuh. Nah, di sini kita bicara perception risk. Jadi ya, semua orang biasanya punya ini ya, merasa, wah nanti kalau saya ini, hati kecil biasanya ngomong ini kan ya, kalau saya nembak nanti ditolak, maka harus pendekatan dulu. Nah, pendekatan kalau lama ya, si ceweknya nanti ya mau kepastian biasanya kan gitu ya, ini kok kan nembak-nembak sih, kan gitu ya. Kalau dia bosan ya nggak jadi. Nah itu risk ya, risk yang paling ini nggak jadi atau ditolak. Nah itu ada di hati kecil kita. Ya, sama di IT juga gitu ya. Kita sudah punya fungsi-fungsi IT yang sudah kita bangun gitu ya. Ya saya yakin kita punya ada kekhawatiran. Nah itu namanya risk perception. Ya, jadi itu nanti kalau telepon diisi nomor telepon, diisi angka, wah bisa macet kan gitu ya. Wah, antisipasinya apa? Jadikan aja karakter bisa isi angka dan huruf. Ya, gitu ya. Oke, kalau kita sudah punya risk perception, ya perception itu ada di sini ya, ada di kepala-kepala ini. Nah, kalau sudah dikomunikasikan, nah ini bisa dilakukan assessment, pengukuran, penilaian. Sebenarnya ini miringnya batu ini sangat bahaya sekali, atau miringnya batu ini sebenarnya sudah aman, sudah ada ganjalnya di sini gitu ya. Ini bisa 10 tahun tidak jatuh ini. Nah, atau ini nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 1 bulan akan jatuh batu ini, kayak gitu ya. Itu namanya ngukur-ngukur, 1 tahun, 1 minggu, 1 bulan, risk assessment ya. Tingkat ke tingkat bahayanya itu ya, tingkat tingkat terjadinya, ya peluang terjadinya batu ini jatuh, ya peluang terjadinya error, peluang terjadinya kena virus, peluang terjadinya macam-macam tadi yang ada berapa tadi ya, IT risk tadi itu ya, ya accidental disclosure, kemudian act of nature kan gitu ya, banyak malfunction, ya telekomunikasi malfunction macam-macam tadi itu ya, dari sisi humanware, dari sisi hardware dan seterusnya. Nah, ini masalahnya. Kenapa kita butuh manajemen? Ya karena apa? Sangat mungkin ini benar-benar jatuh. Nah, kalau jatuh bagaimana? Ya kita harus lari berapa kecepatannya. Nah, gitu ya. Atau kalau perlu dikasih apa besi yang kuat gini misal gitu ya. Barangkali begini, nah, perusahaan kita tetap aman. Nah, tapi ini akan jatuh ke sini. Yaitu namanya risk management. Ya, kita bisa ukur ya. Ya kita bisa ini orientasinya adalah pada mitigasinya terutama kan gitu ya. Mitigasi itu penanganan. Jadi kalau ada batu jatuh kita harus lari. Sebelum lari, ya ini dikasih alarm aja. Jadi kalau batunya jatuh, nah kita lari duluan. Jangan sampai nggak ada alarm tiba-tiba kejatuhan, gitu aja. Ya banyak sekali yang di manage di sini kan gitu ya. Apa itu? Ini sinyal penanda awal akan jatuh misalnya gitu ya. Pelindung macam-macam.
kemudian jalur evakuasi, jalur lari, dan seterusnya. Oke, kita yang penting ini selamat, kalau perlu perusahaannya selamat juga. Oke, dari cerita tadi kita bisa ya menyimpulkan kan gitu ya. Ini ada beberapa pendapat sama nih dari AS Australian Standard, New Zealand Standard, JOSO ini juga apa namanya? Ini pesaingnya ISO ini ya, sama lembaga internasional yang tentang sertifikasi gitu ya, sertifikasi ISO, sertifikasi JOSO gitu ya. Definisinya manajemen risiko menurut Australian Standard gitu ya adalah apa ini, the culture, process, structure that are directed toward realizing potential opportunity. Oke, budaya, proses, struktur yang diarahkan ya, yang diarahkan kepada realizing potensial ya, realisasi potensial opportunity. Jadi merealisasikan peluang. Jadi merealisasikan peluang apa nih, while managing effect ya. Dengan ini maksudnya memperhatikan dampak negatif. Jadi manajemen risiko itu adalah proses, budaya, dan struktur ya, pengelolaan maksudnya ini ya yang diarahkan untuk mencapai peluang dengan memperhatikan adverse di samping efek-efek maksudnya dampak yang negatif maksudnya. Jadi kita perlu memperhatikan dampak negatif gitu ya, dengan memperhatikan dampak negatif ya, itu manajemen risiko ya. Ini bicara masalah yang negatif ya. Ya mungkin JOSO juga sama ya, proses sebuah proses, manajemen risiko adalah sebuah proses kan gitu ya, efektif yang dipengaruhi oleh entitas direktur, berarti pimpinan ya, yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajemen, dan personel yang lain atau bagian yang lain ya, yang diterapkan dalam strategi setting atau penentuan strategi cross dan keseluruhan enterprise perusahaan, desain ya untuk mengetahui potensial kejadian potensial yang apa nih may efek yang mungkin ya berpengaruh ya, mirip efek ya, dan manage risk dan memanage risiko ya, is expected to provide reasonable ya, menyediakan ini penjaminan yang reasonable, yang beralasan dalam mencapai achievement regarding pencapaian NTT objektif, dalam mencapai tujuan. Jadi, intinya sama. Jadi manajemen risiko itu adalah kata kunci ya dari dua ini, proses ya, sama-sama proses gitu ya, bahkan untuk membudaya ya, untuk menangani kan ya, memanage risk untuk menangani resiko gitu ya, dalam pencapaian tujuan ya, objektif ya. Itu jadi manajemen risiko, kata kuncinya adalah proses gitu ya. Sebenarnya manajemen gitu aja sudah bicara tentang proses dalam pencapaian tujuan ya, proses pengelolaan ya, biasanya ada di sana. Kalau teori umum POAC itu ya, manajemen isinya POAC pada umumnya, teorinya ya POAC, planning, planning. Jadi perencanaan risiko bagaimana, organizing ya, mengorganisasi, mengaturnya bagaimana, actuating, mewujudkan bagaimana, controlling ya, ini organizing gitu ya, kemudian ini actuating gitu ya, mengaktualkan atau menerapkannya ya, kemudian controlling ya, controlling itu apa, pengendaliannya, pengawasan dan pengendalian gitu ya. Apa yang dikendalikan? Risiko. Apa yang diterapkan?
resikonya. Apa yang diorganize gitu ya, itu resiko. Apa yang direncanakan, ya, masalah resiko. Ya, jadi itu. Nah, di dalam ISO tentang risk management ya, ISO 31000 ini ya 31.000 ya, ini memang berlaku ISO ini untuk umum gitu ya, ISO umum. Jadi untuk perusahaan atau bahasa untuk organisasi gitu ya, pasnya organisasi. Nah, ini bisa juga diadopsi, dipakai untuk bidang IT. Ya, sama kan gitu ya. Ya, proses yang apa terjadi jika saudara memperhatikan pengembangan saudara ya yang berbasis pada risk management, berbasis pada risiko, ya pengembangan perangkat lunak berbasis risiko, artinya memperhatikan risikonya, maka proses-prosesnya atau tahapannya, langkah-langkahnya ini 1, ini ya 2, 3, 4, 5. Nah, ini intinya ya. Jadi menyusun risk management atau nanti outputnya biasanya ini bisa paling umum itu namanya peta risiko. Tulisannya risiko. Ya. Ya nanti kita buat. Ya coba kita buat pelan-pelan, kalau nggak cukup yang minggu depan. Oke, yang pertama langkah-langkahnya apa? Establish the context, artinya menentukan konteksnya. Artinya ya kita harus tahu konteks dari apa pengembangan perangkat lunak kita itu untuk apa kan gitu ya. Ya konteksnya. Ya seperti apa, tentang apa kan gitu ya. Maunya tujuannya kemana kan gitu harus jelas. Ya. Oke, kemudian berikutnya yang kedua melakukan risk identifikasi risiko. Ya, jadi saudara yang sudah mengembangkan perangkat lunak dan sudah dipasang, syukur-syukur sudah bisa mengidentifikasi nanti peluang terjadinya risiko apa saja. Apa risikonya ya tadi itu 7 di atas tadi itu. Ya, ada ya macam-macam risiko apa tadi itu kelistrikan, risiko apa data, risiko penyelewengan, ya resiko ketersediaan ya biasanya ada secara umum ada 3 kan gitu ya resiko ini ya confidence-nya itu ya artinya resiko kerahasiaan ya ini berkaitan dengan manusia biasanya kemudian resiko software sendiri data gitu ya kemudian resiko eksternalnya yang lain ya bisa bencana bisa listrik bisa macam-macam itu nanti kita coba pelajari itu ya nanti kita buat kecil-kecilan ya oke ya diidentifikasi satu-satu apa saja gitu ya ya caranya ya nanti kita sampaikan gitu ya cara identifikasi gimana ya bisa wawancara bisa melihat dokumen bisa macam-macam nanti itu ya tekniknya seperti apa nah, gitu ya setelah diidentifikasi satu-satu misalnya listrik sering mati nah, kayak gitu contoh yang gampang dulu kemudian data ini sering error, kemudian pencarian data lambat, gitu ya, dan seterusnya. Ya, tapi harus di lapangan terbukti, gitu maksudnya. Oke, kemudian berikutnya adalah melakukan risk analysis, ya, analisis resiko. Ini biasanya mencari penyebabnya, ya dianalisis. Ini kenapa, penyebabnya apa, kan gitu ya. Datanya seperti apa, kok sampai begini, batasannya seperti apa, kan gitu ya. Itu yaitu risk analisis dicari penyebab kemudian ya penyebab ikutannya dan seterusnya gitu ya kemudian batasan-batasan diukur dan seterusnya itu ada di risk analisis ya sehingga orang baca itu enak setelah teridentifikasi nah, terus ini besar nggak ini resikonya ini terjadinya kapan perkiraan kapan peluangnya berapa dan seterusnya. Oke, sudah kemudian dilakukan risk evaluation. Risk evaluation itu artinya kita bisa menentukan prioritasnya. Ya,
Setelah dianalisis, kemudian dievaluasi, oh ini yang paling prioritas 1 harus segera, dan itu ya, maka perawatannya, perencanaannya adalah semacam ini, biayanya sekian dan seterusnya. Ya, itu evaluation. Jadi cenderung kepada mengukur ya, kalau risk evaluasinya cenderung mengukur dari hasil dari analisis risiko yang sebelumnya. Analisis risiko mendapatkan data dari identifikasi risiko. Ya, sudah teridentifikasi, dianalisis, dihubung-hubungkan dan seterusnya, dinilai ya. Kemudian terakhir dievaluasi ya, dievaluasi tadinya yaitu tadi sampai diberikan status ya, gawat, sedang, biasa, aman dan seterusnya. Itu hasil evaluasinya. Kemudian yang kelima baru dilakukan risk treatment, perlakuan kan ya, perlakuan atau tindakan ya. Ini tindakannya apa nih? Setelah mendapat nilai seperti ini, misalnya, oh ini tergolong gawat gitu ya. Kalau sudah gawat, tindakannya apa? Ya, ya tindakannya bisa ya macam-macam, diatasi langsung, bisa di-share, dibagi, bagi beban dan seterusnya bisa. Bahkan dihentikan juga nggak apa-apa. Jadi tergantung dari atasnya ini bagaimana. Gitu ya. Oke, nah di dalam risk identification, risk analysis, risk evaluation itu semua masuk dalam risk assessment, kan gitu ya. Kalau ini menentukan konteksnya dalam rangka konteksnya dalam arti ya menentukan sistem apa sih sebenarnya, kan gitu ya. Yang saudara bangun sistem apa, untuk apa, tujuannya dan seterusnya ya. Nah, selama saudara melakukan risk identification, saudara bisa melakukan konsultasi ya dan komunikasi. Ini istilahnya konsultasi kepada siapa ya? Pasti kepada expert ya. Makanya ini disebut sebagai sering judgment, expert judgment. Expert judgment. Jadi pendapat dari expert. Jadi saudara sudah tahu, sudah identifikasi, tanyakan lagi apakah ini ya, dan seterusnya. Menganalisis apakah hasil analisis sudah tajam atau belum, nah, gitu ya. Terus evaluasi apakah penentuan prioritasnya sudah benar. Nah, terus bisa ditanyakan kepada expert judgment. Siapa sih expertnya? Ya, expert itu orang yang ahli. Ahli apa? Ya, bisa jadi ahli IT. Ahli IT siapa ahli IT? Ahli IT adalah yang ya diupayakan yang ya punya pendidikan tentang IT, pengalaman tentang IT ya. Ada pendidikannya ya, kemudian ada pengalaman atau jam terbang gitu ya. Ya orangnya pendidikannya apa? D3 atau D1 tapi jam terbangnya tinggi ya, dia tetap aja namanya expert. Ya, apalagi pendidikannya tinggi ya biasanya diikuti dengan pengalaman kan gitu ya. Minimal saudara kuliah kan pasti dapat tugas ya. Sama dapat apa namanya? Itu tugas akhirnya itu ya atau skripsinya. Itu pasti saudara punya pengalaman kan gitu ya. Itu ya. Kemudian monitoring and review ini juga tetap dilakukan ya setelah tindakan. Ini jangan lupa dicek kan gitu ya, dimonitor, dipantau gitu ya, dan di review. Ya artinya saudara sudah melakukan, nah ini bisa jadi apa? Ada kemungkinan analisnya kurang tajam, ada kemungkinan identitasnya kurang lengkap dan seterusnya ya. Ada kemungkinan ini kurang pas ya. Oke, begitu ya. Terus kemudian bahkan progresnya setelah, maksudnya begini, setelah dilakukan proses retreatment atau ya perlakuan gitu ya, perlakuan risiko atau tindakan, bisa mitigasi tadi itu ya, mitigasinya orang biasa kalau di kebencanaan itu mitigasi biasanya ya, penanganan gitu ya. Oke, dimonitor apakah mitigasinya benar sesuai dengan ini, identifikasi, analisis dan evaluasinya. Ya hanya monitor aja, ini biasanya dilaporkan kan gitu ya. Oke, sesuai dan seterusnya. Kalau sudah ya terus berputar lagi nih kayak siklus ya. Tentukan lagi, ini kalau ada yang baru itu kan terus berkembang gitu ya software itu ya.
minimal berkembang apa? Ya space-nya termakan gitu aja. Oke. Ini adalah proses manajemen risiko ya. Ini yang dilakukan di manajemen risiko. Ini kalau saya mengacu pada ISO 31000. Nah, sekarang coba ya pelan-pelan kita pelajari satu-satu. Establish the context yang tadi itu ya, penentuan konteks. Jadi kalau mau menerapkan manajemen risiko, kalau mau mengetahui risiko apa saja yang terjadi di software kita atau perangkat lunak kita, ya ini ada panduan gitu ya. Panduannya satu, konteks yang dimaksud di sini, saudara bisa memperhatikan konteks eksternal, internal, dan manajemen risiko itu sendiri. Ya, coba ini saya buat ini hitam aja deh. Ya, konteks eksternal. Ya, eksternal dari ini maksudnya eksternal dari ini ya, dari IT perangkat lunak kan gitu ya. Yang oke, internal dulu aja lah. Kalau internal ya kan ya. Konteks eksternal ini dari perangkat lunak. Jadi program pengembangan sumber daya IT ya, dari IT-nya. Ini bisa software, hardware kan gitu ya, dan orangnya sendiri ya, atau brandware atau SDM-nya ya. Biasanya ada ini. Sumber daya IT ya, konteks eksternal itu. Jadi kita bisa lihat gitu ya, program pengembangnya kan dulu kayak apa, internal gitu ya. Jadi saudara, bahasa kasarnya, nanti saudara cek lagi atau datang ke usernya, coba ininya seperti apa kemarin, atau kalau saudara ya masih punya biasanya ya, desainnya kayak apa, rancangannya kayak apa, database-nya pakai apa, kemudian ya sudah relasi antar database-nya apa, kan gitu ya. Itu dari sisi software-nya kan gitu ya. Kemudian saudara konteksnya lagi cek dari hardware-nya, ya silakan sumber daya dari hardware-nya. Ya bolehlah mulai dari CPU, prosesor dan seterusnya. Ya, brandware-nya ininya ya, level ini ya, level jabatannya, orang-orangnya dan seterusnya. Ya, bahkan kompetensinya, ya keahliannya. Yang kedua, kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan SDM. Kalau SDM ini biasanya manusia, kan gitu ya. Kebijakan pengelolaan SDM TI. Nah, ini kenapa muncul kebijakan-kebijakan ya wajar kan gitu ya. Ini karena apa, urusan dengan manusia. Ya, kalau dengan mesin, software, hardware itu sudah enak, sudah tidak ada yang protes. Tapi kalau SDM, nah ini bisa protes, bisa mogok, bisa demo dan seterusnya ya. Maka kebijakan-kebijakannya, nah ini padahal tapi dengan SDMTI gitu ya. Jangan-jangan operatornya belum paham benar. Jangan-jangan ini operatornya nggak naik-naik gajinya, kan ini sehingga pengaruh pada ini ya, proses bisnis dari IT-nya kan gitu ya. Kemudian kebijakan dan aturan tata kelola TI. Ya, ini tata kelola nanti kita juga bahas di pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana menata kelola TI, apa saja yang diurus di TI itu apa saja sih? Kita mungkin pengetahuan kita rata-rata ini aja, sampai pada kita buat software, ditaruh gitu aja, selesai, tinggal. Ya, tapi tata kelola TI di sebuah perusahaan tidak semudah seperti itu. Banyak kan gitu ya. Ini bisa acuannya pakai, ada ini beberapa contoh acuan tatanan gitu ya, bisa pakai COVID, ya tadi JOSO tadi juga bisa, JOSO tadi ya, ISO juga ada di ISO. Ya seperti ini. Tadi kan nyontoh apa namanya, ngambilnya dari ISO, tapi khusus untuk risk management, khusus untuk manajemen risiko. Bagaimana caranya mengelola risiko yang ada di suatu organisasi. Ya. Nah, kebetulan kita fokus pada manajemen risiko yang perangkat lunak. Gitu ya. Maka akan ya kita temui yang TI-TI gini ya, programnya, kebijakan SDM-nya, dan tata kelolanya. Ya itu internal. Jadi saudara nanti akan menggali ini.
Ya risiko-risiko di sini, risiko di pengembangannya, risiko di kebijakannya, dan itu ya risiko di tata kelolanya. Ya, yang menempel di TI-nya. Kemudian yang di luar TI, tapi berpengaruh. Ya, apa itu? Visi, misi, organisasi. Ya, apakah selaras, segaris gitu ya, saling mendukung? Ya, mestinya begitu. Ya, saudara bisa cek. Saudara bikin software, tapi nggak sama dengan visinya. Yang penting lihat komputerisasi, ya itu juga beda kan gitu ya. Misinya misalnya apa nih? Menguasai pasar global, ya berarti apa? Ya IT-nya sudah IT berorientasi global, sudah pakai marketplace, sudah nggak manual lagi kan gitu ya. Kalau jualan misalnya gitu, ini contoh gampangnya begitu. Oke, terkait dengan kebijakan organisasi ini dari pimpinan, ya siapa tahu tiba-tiba terusnya. Ya. Kemudian program dan sasaran ya kayak dulu ya, pembelajaran akhirnya apa? Pakai Zoom. Nah, ternyata kemudian meningkat pakai LMS ya, Learning Management System, pakai e-learning. Program dan sasaran utama ini program-program perusahaan yang terkait dengan IT. Kemudian rencana strategis. Setiap perusahaan pasti punya rencana strategis. Nah, ini internal dan eksternal harus apa nih? Harus ya konsisten, gitu ya, harus konsisten, harus saling mendukung. Artinya bahkan yang mendukung yang internal misalnya kan ya, karena ini Renstra ini punya perusahaan, organisasi, program, punya organisasi, kebijakan, direktur maksudnya pimpinan, visi misi perusahaan. Ya, oke yang ketiga artinya apa? Kalau ini nggak terlalu sulit ya, yang kedua ini nggak terlalu sulit. Yang kedua, saudara cari visinya apa sih, misinya mau apa, ini tinggal cek dokumen atau wawancara aja bisa ini. Nanti resiko-resikonya akan muncul gitu ya. Akan ya saudara tulis saja dulu, diidentifikasi saja dulu, ya nanti akan dinilai kan gitu ya. Kemudian yang terkait dengan manajemen resiko itu sendiri, tadi eksternal ya dengan perusahaan gitu ya. Eksternalnya itu maksudnya eksternal dari grup IT-nya, artinya bagian IT gitu maksudnya ini ya, dari bagian IT-nya. Jadi ya di luar bagian IT ada yang lain yaitu apa? Ya perusahaan. Konteks manajemen risiko itu sendiri ya. Ya ini artinya ya kita konteksnya adalah konteks menyusun ya, konteks menganalisis, konteks mengimplementasikan manajemen risiko ya. Baik itu tujuan manajemen risiko, sasarannya apa ya, ya tujuannya manajemen risiko apa sih ya, membuat perusahaan siap terhadap risiko ya, antisipasi. Kemudian proses risikonya atau bagian-bagian lain yang terkait dengan pengelolaan risiko ya. Ini kalau kalau sudah ada ya, kalau belum ada ya kita cari datanya ya. Jadi ini bicara konteks yang akan dikerjakan. Apa itu ya, risk, IT risk atau manajemen IT manajemen risk ya. Oke, itu ya. Ini modelnya. Oke, identifikasi risk ya, risiko, identifikasi risiko TI ya. Kalau risiko-risikonya saya yakin sudah ada. Ya risiko-risikonya kemarin sudah ada di ya tadi itu ya, sudah kita tampilkan ya. Ini ya, ini hacker tadi itu yang hacking, data phishing, ini gempa bumi, sama apa tadi itu ya, kebakaran barangkali gitu ya, bencana-bencana itu, alternatif software, nah ini masalah modifikasi software gitu ya, yang setelah dimodifikasi ternyata apa, tambah rusak misalnya atau macet, nah, itu resiko-resikonya. Penggunaan bandwidth ya yang tidak pada tempatnya ya, harusnya untuk kerja tapi untuk multimedia, untuk macam-macam gitu ya. Electrical inference ya, pengaruh dari electrical, tadi naik turunnya tegangan dan seterusnya ya. Ini sumber-sumber ancamannya ya. Tapi kalau kejadiannya apa, fluktuasi tegangan tadi kan ya. Kejadiannya apa, kejadian dari bandwidth, penggunaan yang tidak semestinya,
Alteration of software, ini hasil modifikasi malah macet kan ya. Intentional alteration of data, ini yang data Daniel tadi ya. Kita minta data tapi nggak dilayani. Tuh ya. System configuration error. Nah, ini error konfigurasi biasanya. Sama telecommunication malfunction. Ya, gangguan telekomunikasinya ya, gangguan ini ya. Apa namanya? Bukan bandwidth-nya tapi gangguan ininya, komunikasinya ya. Misalnya gangguan internetnya gitu lah. Oke. Yaitu ancamannya ini ada, saudara tinggal identifikasi tinggal di sini, cuman ini sumbernya ya. Cuman kejadian seperti apa yang saudara perkirakan di perusahaannya ya tergantung saudara yang bisa ya berdasarkan itu tadi datang ke sana untuk diidentifikasi. Oke, itu ya. Jadi ISO 31.000 itu ya. Itu punya sub 31010 ya, 31010 ini ya. Dia menyarankan kalau mau mengidentifikasi resiko IT ya khususnya ya, itu saudara bisa menggunakan yang ini. ISO nomornya kan gitu ya. Ini ada yang 2009, ada yang 2011 kan gitu ya. 31010 atau 31010 misalnya istilahnya 31010 itu menyarankan saudara sudah ada daftarnya gitu maksudnya ya. Saudara tinggal menyesuaikan. Lihat sumber ancamannya. Nanti di situ kejadiannya. Gitu ya. Nah, teknik identifikasinya, ini kan IT risk identification ya. Ya bisa kajian dokumen. Saudara bisa melihat di dokumen yang ada di perusahaan, perencanaannya, dokumen testingnya, gitu ya, rancangan atau desain database, macam-macam sudah. Itu kajian dokumen, ya. Kemudian jurnal atau kejadian-kejadian yang tercatat, silakan. Itu identifikasi risiko, ya. Halanya ke risiko, ya catat aja seadanya dulu, catat aja. Dokumennya apa. Kemudian digunakan untuk apa dokumen ini. Yang kedua, tekniknya kuesioner. Kuesioner saya pikir bisa gitu ya. Saudara tahu maksudnya. Jadi saudara membuat pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, ya, untuk mendapatkan jawaban yang terkait dengan representasi risk IT atau IT risk-nya, kan itu risiko IT-nya, ya. Ya, contohnya apa sih? Identifikasi ya sudah tanya aja ke operator berapa kali terjadi kesalahan dalam 1 minggu, berapa kali terjadi kesalahan dalam 1 hari, atau dalam jam juga boleh kan gitu ya. Wawancara ini berarti ketemu, kalau kuesioner tadi tidak ketemu gitu ya. Wawancara berarti ketemu ya dengan pelaku. Brainstorming sama ini ketemu tapi dengan ahli kan gitu ya. Kalau wawancarin dengan user dengan pelaku, kalau brainstorming dengan ahli juga boleh lah dengan pelakunya juga gitu ya. Soalnya brainstorming ini urusannya apa? Urusan brain. Oh ini brainin, ini keliru nih ya. Brain itu berarti apa? Otak gitu ya, artinya ya berbagi pemikiran gitu ya, diskusi gitu ya, diskusi istilahnya. Kemudian root cause analysis ya, identifikasi juga bisa menggunakan ini. Root cause analysis apa nih? Kalau ini root akar, cause penyebab, ya akar masalah sebenarnya kan gitu ya. Kemudian observasi juga bisa, masih banyak. Sebenarnya ada 31 ini, ada 31 lebih. Kalau di ISO ditunjukkan seperti itu. Balance scorecard, macam-macam itu kemarin ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ada gambaran gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Ya, setelah saudara mengidentifikasi nanti ya, setelah saudara mengidentifikasi kemungkinan risiko ya, identifikasi risiko artinya apa? Identifikasi risiko artinya identifikasi peluang terjadinya hambatan, peluang terjadinya gangguan untuk pencapaian tujuan IT apa? Mengolah
tujuan IT apa sih? Menghasilkan apa informasi yang berkualitas. Ya jangan sampai informasinya biasa saja atau malah tidak diharapkan, kan gitu ya. Nah itu saudara identifikasi ya peluang terjadinya itu, peluang terjadinya risiko. Ya, teknisnya, ini sekarang teknisnya, gitu ya. Teknisnya, saudara tadi dengan cara wawancara, dengan cara macam-macam tadi, gitu ya. Ya, saudara sudah punya bekal, resikonya apa saja terjadi, nanti sumber-sumbernya tadi sudah ditunjukkan, gitu ya. Bisa dicari di lapangannya nanti, apakah benar sumber ini, apakah benar dari sumber ini, gitu ya. Karena perangkat lunak, ya khususnya yang perangkat lunak. Tapi juga sangat mungkin, tadi elektrikal, tadi ya, dari kelistrikan atau hardware. Oke, identifikasi risiko akan menghasilkan atau saudara harus membuat ini maksudnya. Kan gitu ya, risk register, daftar register. Ya, tadi daftarnya apa saja. Nanti formnya mau macam-macam ini. Intinya saudara harus punya risk register, daftar register. Daftar atau daftar risiko. Mohon maaf cekuan ini ya. Risk register, daftar risiko. Sudah, daftar aja dulu yang saudara tahu. Cara ngisinya bagaimana? Ya nanti kita ada panduannya. Risk register adalah sebuah dokumen yang berisi hasil identifikasi risiko dan berbagai proses manajemen risiko yang berisi informasi dan dari waktu ke waktu. Ya ini artinya form ini berarti ya. Ada form yang ini ada dokumen atau form gitu ya yang berisi hasil risiko. Ini ya seperti apa isinya ya. Ini contohnya. Masih banyak bisa dikembangkan ini ya. Isi dari daftar ya atau biasanya apa nih dibikin tabel gitu ya terserah gitu ya. Oke, kasih kode nomornya kan gitu ya. Risk event-nya kejadian-kejadian dari setiap risk ya. Kalau sama ya jadi satu gitu ya. Peringkat dari setiap risk. Ini artinya kita di awal sudah diajak untuk mengira-kira. Nanti kan dianalisis. Ini hanya identifikasi aja ya. Maka gunanya analisis tadi itu. Kalau identifikasinya kebanyakan ya dikurangi sama dia. Nggak cocok ya dicoret. Bagus ya dipakai. Benar ya dipakai gitu aja. Ya itu analisis nanti. Tapi itu risk analisis ya. Nah, sekarang masih register, mencatat aja. Mencatat. Caranya gitu. Catat aja ya. Apa yang terjadi, apa di sistem itu apa yang dilakukan, kemudian resikonya apa. Kan gitu ya. Oke, kemudian nama, deskripsi dari setiap risk event. Nah, jadi apa kejadiannya kan gitu ya. Kemudian kategori risk, kategori itu ini nanti bisa ada bahaya, kan gitu ya. Tidak bahaya, aman dan seterusnya. Ya macam-macam bahasanya nanti. Intinya mengkategorikan bahwa risk ini posisinya ada di mana, di level bahaya atau di level siaga atau di level apa kan gitu ya. Kemudian akar penyebabnya, nah, ini dari setiap risk. Kenapa kok ini sama, ini juga ngeramal kan gitu ya, tapi bisa saudara ini kan misalnya apa namanya komputer mati, harddisknya rusak, ini bisa jadi karena listrik, ya itu penyebabnya bisa jadi listrik kan gitu ya. Rencana respon untuk setiap risk, nah ini rencana respon untuk setiap risk. Jadi kalau sudah ketahuan nama risikonya, risk eventnya, ya risk kejadiannya, saudara bisa bisa tentukan akarnya, kemudian yang saudara pernah lakukan tindakannya, kalau pernah, kalau belum ya saudara buat rencananya. Ya, pemilik risiko, ya ini juga masuk dalam tabel siapa yang menanggung, yang menjadi penanggung jawab risiko. Itu artinya risk owner, artinya pemilik risiko. Kemudian statusnya, ya status ini bisa bicara tentang gawat tidaknya, kan itu ya. Ini prioritas tadi itu ya. Ini urusan prioritas ya. Oke, gitu ya. Kalau kategori risk ini bisa jadi di apa nih dampaknya bisa jadi ini mirip ya status risiko dengan kategori risk. Maksudnya sama-sama pelevelan nanti itu ya. Kalau risiko ini bicara tentang prioritas biasanya ya.
gawat sama sedang sama tidak aman gitu, sama gawat tidak gawat artinya aman, ya beda penanganannya ya. Oke, itu silakan ada komentar dari saudara. Ya, ini ada sedikit contoh gitu ya. Ya kita nyoba nyontohkan saja sih. Saya ini dulu. Ya, selanjutnya adalah risk analysis. Ini saudara kita bahas minggu depan aja. Ya, cara menganalisis dari hasil identifikasi tadi itu. Ini apa penyebabnya, apa dan seterusnya. Kita coba minggu depan ya. Coba saudara pelajari fault tree analysis ya. Fault tree analysis itu ya, fault itu kesalahan, tree itu pohon, analisis pohon ke kesalahan gitu aja bahasa akarnya. Tapi maksudnya nih mencari akarnya nih. Akarnya di mana sih? Nah, kan gitu ya. Penyebab utamanya di mana? Kok bisa masuk dalam daftar resiko gitu ya. Nanti ada aturan ya, gambar-gambar gitu ya misalnya ya. Ini dalam bentuk namanya tree gitu ya. Ya tree itu ya bisa gini kan gambarnya gitu ya. Ya terserah gitu ya. Oke, nanti akan kita pelajari cara mengidentifikasi ya. Di sana nanti ada gate ya, gate OR, gate AND dan seterusnya. Kita ya tergantung permasalahan kalau ini ya, seperti ini nanti ya. Sampai pada penyebab atau akarnya itu di sini. Ini akar permasalahannya ya. Ini penyebabnya. Misalnya begitu. Ya, di sini sudah tidak ada lagi. Kalau sudah lingkaran sudah itu ketemu ya di lapangannya. Seperti ini ya. Nanti kita pelajari, besok kita lihat contoh-contohnya. Ya. Nah, untuk hari ini kita mengenal risk register dulu ya. Selain saudara mengenal resiko itu apa, manajemen resiko itu pekerjaannya apa saja ya. Kemudian secara teknis mau mulainya itu dari risk register. Oke. Silakan ada komentar. Nanti masih ada apa tadi? Risk evaluation, kemudian apa? Risk untuk tindakannya. Kan gitu ya. Risk apa tadi? Treatment. Ya. Oke, coba saya ini dulu sih. Nah, misal ini ya. Ini salah satu risk. Sekarang kelihatan ya. Coba konfirmasi, mohon konfirmasinya. Excel kelihatan ya? Iya, Pak, gitu. Nah, ini contoh risk register. Ya. Contoh risk register. Formatnya bisa macam-macam. Ya, formatnya bisa macam-macam. Ya. Tapi yang penting saudara lihat apa? Yang di atas ini. Ya. Ini yang headernya, yang biru-biru ini ya. Oke. Kemudian basisnya ini kan daftar risiko berbasis informasi, berbasis proses bisnis kok informasi. Terbalik ini ya. Gini maksudnya gini nih. Berbasis proses bisnis. Nah, ini salah ngetiknya nih. Ya, ini sama dengan yang kita lakukan atau kami lakukan di unit di Poliji ini ya. Kebetulan saya masuk di Satuan Pengawas Internal, jadi sama. Ini juga harus membuat peta risiko. Peta risiko awalnya dibuat dari ini prosesnya identifikasi dulu. Nah, ya. Ini adalah list register atau daftar register, ya, atau dalam konteks atau dalam tahap melakukan identifikasi, ya. Jadi misal ini harus ada contoh satu ini. Misalnya apa nih? Misal ya ini harus contoh ya. Saudara, oke, Simpolij sudah. Ini kita ganti aja. Sistem informasi akademik, misalnya akademik yang saudara pernah tahu ya. Akademik Polij itu aja. Berbasis proses bisnis. Artinya di sistem informasi akademik, maksud sistem informasi akademik itu ini maksudnya apa namanya? Saudara apa? SIM online ya, nama web, nama ininya ya, situsnya SIM. Ini nggak salah ya, online.polij.ac.id misal gitu ya. Nah, pada saat membuat
ini ya pada saat merancang gitu ya, kalau bisa pas awal itu sudah memperhatikan apa namanya risiko yang akan terjadi ya. Tapi kalau belum ya tidak apa-apa, belum terlambat, sudah diinstalasi, sudah dipakai, tapi baru sempat membuat peta risikonya, ya silakan, tidak ada masalah ya. Coba proses bisnis. Nah, sekarang yang ada di saya tidak bisa buka gitu ya. Kalau saudara bisa buka punya saudara, coba sekalian aja saudara bisa buka, bukan gitu ya. Saudara bisa buka punya saudara, misal proses bisnis apa yang di sana. Proses bisnis itu fungsi-fungsi yang ada di SIM online itu. Contohnya apa di situ? Daftar ujian gitu ya, misal aja ya. Daftar, kok nggak bisa? Oh, begini. Daftar skripsi, misalnya pendaftaran skripsi, ya itu proses. Udah clear, sebentar. Nah, itu ya. Oke, ini jika ada anggarannya, gitu ya. Tapi jika tidak ada, tidak apa-apa. Ini karena, atau jika ada waktunya biasanya apa ini? Semester berapa? Semester 7 nggak salah ya. 7 dan 8. Seperti ya. Ya kalau di 4 nggak salah gini ya. Semester 7 dan 8. Ini contoh aja ya, contoh ya. Ini bisa ditambahi form ini, bisa juga dikurangi. Kok daftar sini, pendaftaran fungsi kok ya. Proses bisnisnya apa nih? Pendaftaran skripsi salah satunya ya. Pendaftaran skripsi. Nah, ini. Oke. Waktunya saya salah. Pernyataan resikonya. Nah, oke. Di pendaftaran itu apa pernyataan resikonya? Ya, kemungkinan pun yang terjadi maksudnya ya. Pernyataan resikonya misalnya apa nih? Kalau daftar misalnya sistem terkunci kan gitu ya. Terkunci resiko, artinya kemungkinan peluang terjadinya pendaftaran skripsi gagal ya. Sistem terkunci yang apa nih? Tidak sesuai waktu yang ditentukan. Maksudnya begini. Coba aja. Maksudnya begini. Pendaftaran skripsi kan dikunci misalnya gitu ya. Paling lambat tanggal 10 jam 24 ya. Nah, ternyata tanggal 9 sudah kunci sendiri. Nah, itu maksudnya terkunci sendiri gitu ya. Terkunci tidak sesuai waktu yang ditentukan. Itu maksudnya begitu. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini penyebabnya, ini tadi bicara apa ini? Ini bicara, nah kita buka di, apa tadi itu? Sumber ancaman. Ancaman dari mana? Dari software sendiri kan ini ya. Ini nggak usah alteration of software. Penyebabnya dari software itu sendiri. Nah, mungkin penyebabnya kemungkinan apa? Ini algoritma, kan gitu ya. Algoritma penguncian ya tidak benar atau ya tidak tepat mungkin ya, tidak benar. Boleh. Kemungkinan kedua apa? Oh sorry, ini soalnya ada minusnya ya. Ini kemungkinan kedua apa? Ini ditulis di sini, algoritma penguncian mungkin tidak tepat atau tidak benar. Kemungkinan kedua apa? Setting kan gitu ya. Setting waktu komputer kadang-kadang tidak sama kan gitu ya. Setting waktu, maksudnya itu loh ya, komputer di ROM-nya ya, random access memorinya tidak sesuai waktu yang sebenarnya, yang asli, yang benar, yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Boleh 1, 2 kan itu. Oke, kemudian
dampaknya apa? Ya pasti dampaknya mahasiswa pendaftar dirugikan. Artinya apa? Nanti dampaknya ada pendaftar skripsi gitu ya, pendaftar yang dirugikan atau komplain ya nanti kan gitu ya, pasti dia akan komplain, logis saya masih jam gitu ya, paling lambat jam 24 atau jam 00, logis saya itu loh masih jam 23.30 kan gitu biasanya ya. Akibatnya kemudian apa nih, pendaftaran jadi ya terganggu, artinya ini algoritma ini jadi satu kan gitu ya, jadi satu merge nih. Oke gitu ya. Kemudian ini kalau ada lagi ya silakan. Level resiko, nah ini nanti ini minggu depan ya. Ini soalnya ada teori yang 1, 2, 3, ada yang teori 1, 2, 3, 4. Artinya rendah level resikonya. Ini pengukuran. Ini nanti bisa ditanyakan kepada ahli atau nanti ada sebenarnya ada panduannya kan gitu ya. Tapi nanti semua akan dikonfirmasikan kepada ahli. Pantas enggak ini nilainya? Gitu ya. Algoritma tidak tepat misalnya gitu ya, level resikonya tinggi 4 misalnya gitu ya. Kalau itu 1 sampai 5 ya, 1 itu rendah atau tidak ada, kan ya. 2 ya level itulah, level levelnya bisa sampai 5 ya. Yang paling ini gawat atau levelnya tinggi gitu ya, perlu penanganan gitu ya. Dan setting waktu komputer, oh iya ini sangat penting ini, 5 misalnya gitu ya. Estimasi kejadian, kemungkinan terjadinya ini, artinya kemungkinan mahasiswa terlambat, ini terserah, mau persen, mau apa, kan gitu ya. Jumlah pendaftarnya misalnya 100 orang, maka kemungkinan estimasi terjadinya, ini bisa jadi sering, atau jarang, atau sangat sering, dan seterusnya, kayak gitu ya. Nanti ada level-levelnya. Ini minggu depan kita sampaikan. Ya. Jadi estimasi kejadian, boleh pakai persen, boleh pakai simbol-simbol angka. Ya, jarang. Kalau jarang mungkin rendah ya. Ini terus setting waktu komputer tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ini kejadian ini jarang atau enggak? Nah, itu. Misalnya sebenarnya jarang juga sih. Nah, kan itu ya. Ya, ini gawat tetapi jarang terjadi. Nah, gitu loh maksudnya yang ini. Ya. Pemilik resikonya siapa? Pemilik resikonya. Ya, ini pendaftaran resiko di mana? Nah, ini ya di program studi biasanya kan ya. Pemilik resikonya adalah kepala program studi ya, atau ke koordinator TA ya, ada koordinator TA, koordinator tugas akhir atau skripsi kan gitu ya, misal begitu ya. Pengendalian yang telah ada, saudara bisa isikan yang selama ini sudah ada. Sudah ada, kita sudah punya SOP, menerapkan SOP SOP tentang skripsi kan gitu ya. Kemudian pedoman akademik ya, pedoman akademik sudah diatur di sana, akademik kan gitu ya. Kemudian apa nih, penjadwalan skripsi sudah ada, misal begitu ya. Ini yang sudah ada. Oke. Kemudian pengendalian yang seharusnya ada. Nah, ini kan ya, pengendalian harusnya ada. Ini tadi kan ada SOP skripsi, ternyata yang harusnya ada apa? SOP untuk penggunaan aplikasinya SIM online gitu ya. SIM online khususnya tentang SIM online .polij.ac.id kan gitu ya. Nah, khususnya tentang ini tadi, apa masalahnya di sini, resikonya. Ya, gitu ya. Tentang sistem yang terkunci secara otomatis. Belum waktunya sudah ngunci, kan bahaya itu kan. Gitu. Ya, SOP penggunaan ini aplikasi itu ya. Contohnya apa? Sebelum ini harus cocokkan dulu waktunya dan seterusnya. Rencana tindak lanjut, ya sudah, ini artinya apa? Modifikasi, nah ini perawatan kan ya, modifikasi
perangkat lunak, itu aja saya singkat ya. Guys, perangkat lunak maksudnya SIM itu ya, SIM online PWJ itu ya. Modifikasi software kita aja lah, modifikasi software atau SIM online PWJ untuk gitu ya, pada algoritma dan sistem komputernya, sistem waktunya, kan gitu ya, waktu di PC atau di komputernya gitu aja deh. Ya, seperti ini. Ya, jadi ada memang home-nya ya, seperti ini. Bisa juga dimodifikasi. Ya, ini yang berbasis pada proses bisnis di sistem informasi akademik atau SIM online Polija LCD. Nanti yang ke berikutnya apa kan gitu ya? Berikutnya tentang pendaftaran skripsi, terus apa nih? KHS apa namanya? Ya, pelaporan KHS. Nah, nanti apa lagi ya? Saya nggak tahu layanan di sana saudara kan gitu ya. Apalagi daftar apa gitu ya, boleh aja kan gitu ya. Oke, gitu ya. Ini contoh aja, contoh nanti kita lanjutkan di minggu depan ya, karena sudah jam 1:30 nih ternyata nggak terasa. Oke, begitu identifikasi ya, identifikasi dari risk IT atau resiko perangkat lunak. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti di minggu depan atau di WA aja, nggak ada masalah. Ya, saya mohon maaf, saya harus masuk di kelas yang lain ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.